warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat podcast Kemenak Magetan, senang sekali hari ini kita bisa berbincang dalam podcast yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pemberdayaan ekonomi umat dari jamaah menjadi berdaya. Bersama saya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Pelausan, Ustadz Dimas Ahmad Syarbani. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan pagi hari ini bisa bermanfaat dan berkah, Mbak. Amin. Ustadz, jenengan tugasnya di Kecamatan Pelausan ya, itu sentra wisata yang sangat luar biasa, ada Telaga Sarangan. Wah, sangat menarik, ini pasti akan banyak materi, banyak hikmah yang bisa dikupas dari jenengan yang sudah melanglang buana di daerah Pelausan. Oke, Ustadz, kita ketahui jamaah masjid itu banyak ya Ustadz, terus pengajian juga di mana-mana, majelis taklim. Tapi kenapa Ustadz pemberdayaan ekonomi umat Islam itu masih lemah? Ya, Masya Allah, luar biasa pertanyaan yang sangat jujur dan ini bisa muncul di tengah-tengah umat juga. Menurut saya, Mbak, ini peran masjid ini yang sangat vital bagi jamaah karena belum ketersambungannya jamaah dengan masjid sepenuhnya. Ini beberapa masalah penyebabnya, diantaranya masjid hanya sekedar untuk ritual ibadah saja. Belum menyatunya jamaah dengan masjid sepenuhnya ini, baik itu kemandiriannya, sosialnya dan lain sebagainya, Pak. Yang kedua, masjid hanya sekedar untuk pelampiasan, untuk tempatnya berkumpul, akan tapi di situ tidak disinergikan dari beberapa keahlian dan keterampilan yang ada. Oh gitu Ustaz ya. Jadi berarti bukan masalah dari jamaahnya atau umat kita yang malas ya Ustaz ya? Oh tidak Mbak, bukan. Justru jamaah masjid itu kelihatan rajin-rajin orangnya, bukan malas, cuma belum bersatunya. Mungkin dari hal komunikasinya antara jamaah lah, melalui jamaah masjid inilah insya Allah umat akan berdaya. Karena dari masjid itu bukan hanya sekedar pusat dakwah atau keilmuan, tapi di situ juga ada musyawarah dan sebagainya, Pak. Oh gitu. Berarti berusaha itu bukan urusan dunia saja Ustadz ya, jadi harus ada ikhtiar akhiratnya juga ya. Oh harus, Mbak, karena umat Islam itu harus bergerak, harus bekerja, harus bisa mandiri, sebagaimana sabda Rasulullah, al-yadu ulya khairu min yadi sufla. Apa maksudnya? Jadi umat Islam itu harus bekerja keras sekuat tenaga semampunya untuk umat. Ini satu ibadah yang mendapatkan pahala yang luar biasa, Pak. Oke. Ya, cita-cita orang Islam itu harus kaya ya Ustaz. Ya. Harus kaya agar bisa membantu masyarakat sesama. Dan bisa berangkat ke naik haji, itu harus kaya ya Ustaz ya. Kalau gitu bicara tentang solusi Ustaz, apa pilar penting dalam pemberdayaan ekonomi umat ini? Yang pertama harus dirubah mindsetnya, Mbak. Oh ya, mindsetnya. Pertama ya, harus dirubah mindsetnya. Yang kedua harus ada program pembimbingan atau pendampingan, baik itu dari jamaah ataupun di luar jamaah. Kita harus bersinergi untuk memberdayakan ekonomi umat ini. Oke. Jadi harus memberdayakan jamaah dan sesama jamaah ya. Saling bersinergi, saling membantu untuk memuliakan masjid juga, untuk membesarkan ekonomi umat di sekitar juga ya Ustadz ya. Dan kalau berarti masjid itu punya peran yang sangat strategis ya Ustadz ya. Iya betul, masjid inilah makanya umat bisa berdaya dari masjid. Contohnya banyak sekali seperti Masjid Jogokaryan, Masjid Namiroh, itu luar biasa. Jadi di situ masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tapi justru di situ tempat berkumpulnya
para jamaah yang mempunyai keahlian atau skill, baik itu dari skill keahlian, keterampilan ekonomi ataupun bisnis yang lainnya, sehingga bisa dipadukan, bisa disinergikan, disatukan untuk memberdayakan umat. Oke. Itu selain di masjid, karena di Pelausan itu ada objek wisata yang sangat besar. Apakah penyuluh agama Islam juga berperan dalam ekonomi yang ada di Telaga Sarangan itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah Mbak, kemarin dari tim zakat Sinjat Zakat Kabupaten Magetan itu bekerjasama berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Pelausan. Kita dari penyuluh juga hadir untuk mendampingi para pemberdayaan ekonomi umat ini. Ada beberapa kelompok sasaran, diantaranya baik itu pertanian, perdagangan, ataupun keterampilan UMKM, Mbak. Wah, ini sangat luar biasa. Ini saya jadi sangat tertarik ini ya, karena kemarin itu kan sangat viral ya di Telaga Sarangan itu, ada kafe atau resto yang sangat apa ini karena nih harganya di sangat besar ya, itu jadi mencoreng nama baik Telaga Sarangan gitu. Itu apakah bisa bersinergi Ustadz untuk akhirnya kan berdampak ke pedagang yang lain dengan isu yang sangat viral di media massa, akhirnya banyak wisatawan yang turun drastis ke Sarangan. Itu akan berdampak ke masyarakat pedagang. Peran jenengan di sana bagaimana Ustaz dengan kasus yang seperti itu? Ya, kalau masalah untuk harga itu Mbak, kita nggak bisa membatasi karena itu sudah haknya penjual di situ. Tapi kalau kita sebagai untuk menarik hanya pelanggan atau gimana, ya seharusnya nggak sampai segitu mahalnya. Ya itu masing-masing Mbak, bukan wilayah kita untuk di situ. Kita hanya memberdayakan umat, maka dari jamaah kita berdaya. Gitu. Yang penting maksud saya agar tidak berdampak ke pedagang kecil yang lain gitu ya, karena kalau yang itu udah besar sih nggak masalah, gelem beli di sini nggak masalah, Kak Rini nggak apa-apa, dia nggak berdampak sangat Kak. Tapi kan ke pedagang kecil yang lain itu juga akan mempengaruhi ya Pak. Nah, terus kita kembali lagi ke topik yang tadi Pak. Berarti ada contoh nyata nggak selama yang jenengan dampingi ini dari nol bisa menjadi besar, atau di Pelausan itu kan banyak ya, ada kue bolu ya, apa nengarani bolu itu Pak, bolu khas Magetan ya, terus ada lika-liko, ada rangin, ada makanan khas Magetan yang sangat banyak macamnya. Itu ada yang jenengan dampingi dari nol bisa sampai sukses, mungkin bisa berbagi kisah dengan sahabat podcast. Ya, alhamdulillah Mbak, kita bukan mendidik dari awal enggak, cuma kita kolaborasi atau kerjasama ya mungkin dari beberapa produksi, baik itu dari olahan atau yang sudah packing, itu kita saling bersinergi untuk saling memasarkan. Memasarkan ya, ini di situ ya. Maka khususnya untuk jamaah masjid kita upayakan, kita berdayakan ya, baik dari packingnya, produksinya atau gimana, kita saling berusaha bersama-sama untuk memajukan dan memakmurkan masjid. Ya, ini dari jamaah masjid itu diadakan pelatihan. Ya, sudah gandeng dinas-dinas lain atau gimana Ustadz? Ya, untuk melangkah ke sana karena kita UMKM skala kecil ya belum bisa merambah ke sana. Gitu. Ya, insya Allah kedepannya kalau memang ada pihak-pihak yang bisa kita kerjasama, kita bersinergi bersama untuk pemberdayaan umat. Iya, karena gini Ustaz, di Pelausan ada wisata yang sangat luar biasa, tidak hanya nasional, itu internasional. Wah, saya sangat jatuh cinta sekali dengan keindahan Sarangan ya. Itu omset itu pasti luar biasa banyak. Kalau kita bisa membranding produk-produk masyarakat lokal, jamaah-jamaah masjid, terus dipasarkan di sana, punya gerai, itu sangat luar biasa loh Ustadz. Itu nanti bisa jadi ikon namanya kios penyuluh, kios jamaah masjid ini, itu bisa dikembangkan Ustadz. Menurut Ustadz gimana itu? Ya, itu sebenarnya ada gagasan ke sana Mbak, tapi
untuk menyatukan kan, sementara ini kan jamaah itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, ya betul, ini betul. perlu proses yang panjang untuk menjadi atau untuk bekerja sama di sini di bidang ini, karena apa ya, selama ini kita hanya fokus sehabis sholat jamaah kita pulang. Nah, Ya, makanya di sini diberdayakan untuk memakmurkan masjid itu bagaimana caranya, langkah-langkahnya ya kita harus saling memberi dan saling mengisi, baik itu dari keahlian, keilmuan dan sebagainya. Karena masjid bukan hanya sekedar untuk tempat ritual, tapi juga untuk musyawarah, baik untuk berdayaan ekonomi dan sebagainya. Ya betul Ustaz. Dari masjid kita mendapat pengetahuan, dapat pemberdayaan. Nah, itu diterapkan di ketika keluar dari jamaah di masyarakat, dan bisa direalisasikan. Jadi tidak hanya dapat materi, tapi bisa direalisasikan di masyarakat dan bisa menjadikan cuan. Cuannya itu juga untuk pemberdayaan ekonomi tadi, dikembalikan lagi ke infak masjid, ke sahabat-sahabat masyarakat ada di sekitar. Terus untuk ini hasil pertanian Ustadz, di Pelausan itu kan pertaniannya luar biasa ya, sehat, seger-seger sayurnya, ada pasar sayur yang luar biasa besar. Itu kalau harga lagi anjlok, itu bagaimana pemberdayaan ekonomi umat petaninya Ustadz? Petani itu kan juga jamaah masjid ya Ustadz ya? Iya. Nah, itu bagaimana Ustadz solusinya? Ya, selama ini kita hanya mendampingi untuk memberdayakan ekonominya. Jadi kita berusaha untuk apa namanya, Mbak? Bukan, kalau masalah pasar itu kan bukan wilayah kita, Mbak. Gitu. Kita hanya sekedar memberi apa ya, semangat edukasi terhadap jamaah. Bagaimana kita jangan sendiri-sendiri, kita harus bersinergi bersatu untuk membangun ini. Karena selama ini kan banyak sekali infak zakat itu berhenti hanya untuk konsumsi sesaat saja. Bagaimana untuk memberdayakan ke usaha-usaha yang bisa menimbulkan jamaah itu bergerak, berdaya dan berguna dan bermanfaat. Oke. Ini saya pernah melihat dan menyimak ada masjid yang infaknya banyak ya. Terus warga sekitar tuh panennya harganya anjlok Ustadz. Nah, itu dibeli sama masjid. Ya ta? Dibeli dengan harga yang standar, yang enggak harga anjlok, biar bisa tetap seimbang, masyarakat tidak merugi. Terus dari masjid tadi disedekahkan subuh, habis subuh ada pengajian gratis sayur. Itu mungkin bisa diterapkan atau dicontohkan, mungkin sudah berjalan atau gimana Ustadz di Pelausan? Selama ini belum, Mbak. Mas, sampai segitunya belum. Cuma kita kedepannya yang penting kita fokus untuk memberdayakan jamaah itu bagaimana biar sedekah berjalan, ekonominya juga berjalan, sehingga kita tidak ada ketimpangan di antara, karena selama ini kan jamaah jalannya masing-masing, Mbak. Jadi nggak ada satu ikatan atau suatu kelompok yang bisa memberdayakan. Bahkan dari jamaah itu kan banyak skill yang bisa kita himpun, kita sinergikan untuk bersama untuk meraih suatu keberdayaan. Oh gitu ya. Kalau di UMKM itu sebenarnya ada wadah Bapak. Apa dari sini kalau belum ada wadah, apa nggak perlu kita fasilitasi wadah sebagai jamaah? Kita fasilitasi, kita cari solusi, tidak hanya wacana, tapi kita kasih bukti nyata. Ngoten pripun Ustaz? Menurut jenengan pripun? Ya bagus nih Mbak, harus itu. Kita juga sudah bergerak Mbak, contohnya yang Zawa itu ya. Itu Jawa, tinggal dilanjutkan aja gimana Ustaz? Pendampingannya itu. Juga pendampingan halal UMKM yang punya betul. Produksi yang belum sertifikat halal, kita juga bisa mendampingi Mbak. Iya, itu karena berkaitan ya, enggak bisa up kalau tanpa ada perizinan yang jelas. Terus juga kita sebagai penyuluh juga harus mengedukasi Bapak, karena di Sarangan itu kan berbagai merek ada ya, apalagi kayak Bolu Fajar ya,
Ya. terus ada Dinawa, terus ada lagi Mawar, itu yang terkenal ya. Terus ada banyak lagi yang saya belum tahu mereknya. Itu juga perlu diedukasi tentang hak merek mungkin ya, karena kasihan mereka sudah membranding, sudah laku di pasaran, tapi mereknya dikuasai orang, itu nanti juga sangat berpengaruh, Ustadz. Mungkin yaitu kolaborasi dengan dinas-dinas terkait tentang edukasi pemberdayaan ekonomi umat itu memang harus kompleks, nggak hanya halal saja keterkaitan itu. Nanti mungkin bagaimana pandangan Ustadz tentang kolaborasi dengan dinas-dinas lain tadi? Ya, alhamdulillah selama ini sudah berjalan Mbak untuk gitu. izinnya kebanyakan dari UMKM sudah punya izin Depkes RI itu PIRT ya, berarti dengan dinas kesehatan ya. Terus untuk halalnya dengan kita sendiri Kemenak. Terus untuk hak merek itu hanya dinas perdagangan mungkin. Ya, kita sebagai pendamping ini ya, mengabdi masyarakat juga harus mengawal ya Pak ya, biar ekonomi masyarakat kita, jamaah kita itu lancar. Orang Pelausan tuh Masya Allah luar biasa, rumahnya bagus-bagus, ekonominya di atas orang kota aja kalah lihatnya. Sekali panen udah berapa itu Pak? Apalagi kalau musim sarangan lagi in-innya itu ya Pak, dari pemberdayaan apapun laku di situ ya Pak. Hotel, selain makanan itu semua laku ya Pak ya, kuda, perahu, speedboat ya Pak ya. Speedboat ya. Nah itu ada paguyubannya sendiri-sendiri ya. Ya semuanya ada Pak. Gitu. Jadi selain mungkin ada yang kalau nggak tercover ke jamaah masjid, bagaimana Pak untuk pemberdayaan ekonominya? Kita untuk mengedukasi mereka. Ya, yang kalau untuk UMKM kita edukasi melalui sertifikat halal itu Mbak. Terus ada yang pemberdayaan umat yang lewat Jawa itu juga. Yang Jawa itu. Tapi kita fokus ke jamaah masjid itu masjidnya. Sekitar jamaah masjid yang lingkungan kita aja Mbak. Kita harus berdaya itu bagaimana ya, kita bisa ngambil contoh-contoh masjid yang udah luar biasa itu. Jadi kita hanya bukan sekedar berinfak aja, tapi kita harus produktif juga gitu. Berarti dari sini masih memfokuskan di jamaah masjid masing-masing. Nanti bisa berdampak luas ke masyarakat sekitar ya. Pernah Bapak studi banding ke Namira atau ke Jogokarian? Alhamdulillah Mbak, sudah sering kali ke sana. Sudah sering kali, saya ketinggalan ini, baru kemarin ke Namira. Itu pengen diterapkan di sini ya Pak ya, semoga menjadi proyek akhirat dan bisa diterapkan di daerah kita ya. Amin. Yang bisa seperti Jogokarian. Dan ada lagi kelihatannya tuh ada Masjid Pemuda Pak, Surabaya ini yang baru lagi. Di Seragen juga ada Pak. Masjid apa itu Pak? Lupa. Kita harus sering update untuk kebaikan umat kita juga. Sebagai penutup Pak, apa pesan jenengan untuk pemirsa podcast kali ini? Ya, jangan biarkan jamaah masjid itu hanya jadi penonton di masjidnya sendiri Mbak. Maka kita harus jadikan jamaah itu berdaya. Dari masjid iman ditumbuhkan, terus dari masjid ilmu disebarkan, dan dari masjid kepedulian dibangun. Wah, luar biasa. Maka semoga podcast kali ini Mbak membawa kemakmuran masjid yang luar biasa. Oke. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas ilmunya hari ini Ustadz. Semoga podcast ini memberi kesadaran kepada kita bahwa pemberdayaan ekonomi umat itu bukan tanggung jawab kita semata ya, tapi tanggung jawab bersama. Saya mungkin cukup podcast kali ini, saya pamit. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan di podcast Kemenak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.